Hilal dan Gunawan Marianto. Ilustratornya Sigit Dwi Nugroho. Dongeng ini bercerita tentang kampung yang bernama Kampung Damai. Kampung Damai ini sedang bersolek untuk menyambut perayaan 17-an. Suasana penyambutan sangat terasa sebulan ini. Salah satunya pada akhir pekan semua warga bekerja bakti. Gapura dan pagar dicat ulang, rangkaian lampu hias dipasang di gang-gang. Ada kegiatan yang paling ditunggu oleh geng Kejora pada perayaan 17-an, yaitu aneka lomba. Teman-teman, ini tiket untuk lomba cerdas cermat, lomba balap karung, dan lalu lintas alam, ucap Bagus. Asik, aku yakin kita akan juarai ketiga lomba itu kan? Saud Nanda dengan bersemangat. Martin tersenyum. Pasti kakak Nanda, kita kan sudah rutin berlatih, toh? Oh iya, ngomong-ngomong soal berlatih, ayo kita ke Bukit Bulan. Kita lakukan latihan terakhir kita di sana. Martin, larimu harus cepat ya. Tim cerdas cermat membawa koran seminggu terakhir. Baca semua berita terkini untuk amunisi lomba. Kirana tergelak-gelak. Ya ampun, kamu kayak manajer Anda, Gus. Aku suka gayamu. Sekarang hari Minggu terakhir sebelum lomba, geng Kejora akan melakukan latihan terakhirnya di Bukit Bulan. Di bukit itu ada tanjakan, turunan, dan jalanan berbatu. Medan bervariasi satu cocok untuk Bagus yang mengikuti lomba lalu lintas alam. Karena lomba lalu lintas alam akan diadakan di Bukit Bulan. Tanpa terasa, hari pelaksanaan lomba 17-an tiba. Warga Kampung Damai, termasuk geng Kejora, menuju ke lokasi lomba cerdas cermat, yaitu di balai warga. Nanda, Kirana, dan Tiwi duduk di meja peserta. Kirana menjadi pemencet bel dan juru bicara. Di sebelah kiri mereka ada tim yang mengejutkan, yaitu tim Silvia, Elok, dan Iwan. Biasanya ketiga anak itu jarang akur. Mereka bersaing dalam segala hal. Rupanya Ibu Silvia berhasil membujuk mereka akan menjadi satu tim. Lomba cerdas cermat juga diikuti oleh tim Puji. Ketiga tim melalui babak pertanyaan dengan bergilir sama tajam. Tetapi nilai tim Puji sangat rendah, sehingga mereka harus tersingkir dari lomba cerdas cermat itu. Pada babak akhir, tim Kirana harus melawan tim Silvia. Aku harus menang, tekad Silvia dalam hati, seraya melirik sinis ke arah tim Kirana. Beberapa hari sebelum pelaksanaan lomba cerdas cermat, Ibu Lis berkata, Sil, bagaimana kalau Mama mencari bocoran soal untuk membantumu memenangkan lomba? Tawar Bu Lis atau kepada Silvia. Silvia tampak ragu. Apa bisa, Ma? Bu Lis tersenyum licik. Sebentar, Mama pergi dulu. Bu Lis lalu menghampiri rumah Bu Guru. Bu Guru adalah orang yang bertugas menyusun soal lomba cerdas cermat. Bu Lis lalu menyampaikan keinginannya untuk mendapatkan bocoran soal. Tentu Ibu Guru menolak. Tetapi Bu Guru malah menasihati Bu Lis. Santai Bu, ini hanya lomba. Biarkan anak-anak menikmati lomba ini dengan sportif. Bu Lis mengalihkan sasarannya kepada Pak RW, salah satu juri di lomba cerdas cermat itu. Dengan berusaha mendekati Bu RW. 2 hari sebelum pelaksanaan lomba cerdas cermat, Bu RW berkata, sudah 4 kali loh Bu Lis mengirim kue kegemaran Bapak. Tapi Bapak tetap tidak mau memberikan bocoran soal. Aku jadi nggak enak, Pak. Sebentar Bu, ku pikirkan dulu, ucap Pak RW dengan bimbang setelah lomba cerdas cermat dilanjutkan dengan babak rebutan. Setelah 6 pertanyaan diberikan, nilai kedua tim sama kuat. Bu Guru meminta hadirin untuk tenang. Lalu Bu Guru membacakan soal terakhir. Soalnya adalah, apa kepanjangan KPK? Tet! Komisi Pemberontakan Korupsi. Jawab Kirana lantang setelah dipersilakan. 100, seru Bu Guru. Dengan demikian juaranya adalah tim Kirana. Hore! Teriak geng Kejora. Sementara itu, Bu Lis lalu menghampiri Pak RW. Ia protes karena Pak RW tetap tidak mau memberikan bocoran soal. Tetapi Pak RW hanya bisa nyengir. Matahari mulai condong ke barat. Warga berbondong-bondong berpindah ke
Bagus tidak mau kalah. Dia melompat lincah walaupun terkadang melihat-liut karena kakinya pincang. Bagus tidak mungkin mengalahkan aku, batin Bimo meremehkan. Mendekati garis finish, kepala Bimo dipenuhi dengan bayangan kemenangan. Akibatnya, dia kehilangan konsentrasi. Malang bagi Bimo, kakinya tersandung hingga terjatuh dan terjerembab. Bagus segera melewati Bimo. Penonton bersorak ketika Bagus menyentuh garis finish. Mereka mengeluk-elukan Bagus. Bimo tetap menyelesaikan lompatannya, lalu mengucapkan selamat kepada Bagus. Selanjutnya, geng Kejora berebut menyalami Bagus. Bagus membuat mereka bangga. Iwan, Sylvia, dan Elok menghampiri Bimo. Mereka terlihat gusar. Iwan sangat jengkel. Fokus, Bim, fokus. Masa kamu bisa kalah sih sama Bagus? Sudah, sebaiknya kita menyusun rencana untuk lomba lari lintas alam. Ajak Elok. Ayo, kita cari tempat untuk mengobrol, tugas Sylvia sambil melangkah cepat. Bagaimana jika aku kalah cepat lagi? Tahun lalu kan aku tak bisa melewati Martin. Bimo resah. Pokoknya kita harus menang. Kalau perlu curang ya curang. Iwan lalu membuka kertas yang berisi rute lomba. Dia tersenyum culas sambil menunjuk sebuah titik yang ada di kertas itu. Di sini nih ada jalan pintas. Sementara itu di tempat lain geng Kejora berkumpul merayakan keberhasilan menjuarai lomba cerdas cermat dan balap karung. Besok giliran Martin bertanding. Ingat, tadi Bimo kalah karena meremehkan Bagus, ucap Tiwi. Benar, kamu jangan meremehkan lawan ya, Tin, sambung Nanda. Martin tertawa kecil. Hahaha, siap kakak Nanda. Pada lomba lari lintas alam, Bimo merupakan musuh bebuyutan Martin. Tahun lalu, Martin hanya lebih cepat 10 detik dari Bimo. Martin memang lincah, perawakannya tegap, kakinya kuat. Apakah tahun ini Martin bisa melewati Bimo? Cicit-cuit, suara burung merdu nyanyi. Pagi ini, warga berbondong-bondong ke Bukit Bulan untuk menyaksikan lomba lari lintas alam. Lomba itu memang lomba paling seru. Lomba terbagi dalam 3 kategori, yaitu dewasa, remaja, dan anak-anak. Seluruh peserta bersiap-siap di garis start. 1, 2, 3. Pak RW mengibarkan bendera. Para peserta segera berlari saling mendahului. Sesaat kemudian terlihat Martin berlari melintasi jalan setapak gunung punggung bukit. Bimo menyusul di belakangnya. Ini salah satu kelokan. Iwan bersembunyi. Martin melewati kelokan itu secepat kilat. Sini Bim, bisik Iwan. Bimo mengurangi kecepatan, lalu ia menghilang di kelokan itu. Menit demi menit berlalu. Di dekat garis finish, warga Kampung Damai menyambut mereka. Penasaran, ingin tahu siapa yang menjadi pemenang lomba lari lintas alam. Warga melihat Bimo berlari di kejauhan mengungguli peserta lain. Bimo pun menginjak garis finish. Yes, 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 teriak Bimo. Sylvia, Iwan, dan Elok mendekati Bimo. Mereka melonjak-lonjak. Hebat, akhirnya kita menang juga, seru Sylvia. Sementara itu warga berkasak kusuk tidak percaya Bimo mampu berlari sangat cepat. Martin pelari kedua yang menginjak garis finish juga tidak percaya. Dia merasa tidak pernah disalib oleh Bimo. Sesuai semua pelari mencapai garis finish, panitia mengumumkan hasil lomba. Mas Bro sebagai ketua panitia mengumumkan pemenangan kategori anak-anak. Kategori anak-anak dimenangkan oleh Mas Bro berhenti sejenak. Martin! Semua orang yang ada di tempat itu terperanjat atau terkejut. Elok mendekati Mas Bro. Mas Bro, Bimo yang pertama mencapai garis finish. Mas Bro memberi isyarat supaya semua orang tenang. Bimo kami diskualifikasi karena curang. Dia memotong jalur sehingga duluan sampai finish. Panitia melihat kecurangan ini. Ingat, semua jalur sudah kami jaga. Bimo terduduk lemas. Ia menutupi wajah karena malu. Iwan menghilang, entah kemana. Sylvia dan Elok berusaha menenangkan Bimo. Martin menyemangati Bimo. Duh mama, sebenarnya kakak Bimo lari makin cepat.
Seandainya kakak tadi tidak lewat jalan pintas, mungkin saya kalah. Geng Kejora dan rombongan Bimo pulang bersama. Semua terlihat ceria. Tampaknya mereka sudah melupakan persaingan keras di lomba Agustusan ini. Seperti biasa, perayaan 17-an ditutup dengan pentas seni. Semua warga berkumpul di lapangan. Geng Kejora, Sylvia, dan Bimo duduk bersama dengan riang. Salah satu sajian yang ditunggu adalah tari piring oleh Tiwi dan Elok. Warga bertepuk tangan. Saat malam makin larut, panggung seni ditutup dengan wayang arang. Hahaha, tawa warga menggema menyaksikan tingkah lucu para pemain. Setelah wayang orang berakhir, Pak RW mengajak warga berdiri. Mereka bersama-sama memelukkan hidup Indonesia Merdeka. Geng Kejora berhasil memenangkan perlombaan 17-an. Mereka bisa menang karena telah mempersiapkan diri dengan baik. Selain itu, mereka telah berusaha keras dan berlomba dengan jujur. Hanya ini yang saya bisa ceritakan. Terima kasih.